Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan bahas tentang rancangan undang-undang ASN resmi disahkan jadi undang-undang di paripurna DPRD. Nah, setelah lama dibahas ya tentang perubahan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, akhirnya hari ini DPR mengesahkan ya menjadi undang-undang. Nah, ada beberapa poin perubahan dalam eh, penetapan Undang-Undang ASN ini. Berikut 7 poin penting, diantaranya adalah kita bahas dulu di berita CNN hari ini ya. RUU ASN resmi disahkan jadi undang-undang. Ini dimuat pada Selasa 3 Oktober pukul 12.04 tadi, di mana DPRD resmi mengesahkan revisi undang-undang atau RUU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan lewat rapat paripurna DPR pada Selasa 3 Oktober 2023. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU ASN ini. Fraksi-fraksi yang setuju diantaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, P3, dan PAN. Hanya fraksi PKS yang menerima dengan 8 catatan. Salah satu catatannya adalah adanya peningkatan kesejahteraan bagi ASN. Kemudian pengesahan RUU ASN ini juga dihadiri langsung perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Ada juga jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pembahasan RUU ASN ini cukup panjang. Ya, pembahasannya proses perubahan RUU atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang kurang lebih 2 tahun 9 bulan. RUU ASN ini pada awalnya merupakan usulan DPR dan sudah disampaikan kepada Presiden pada 2020 yang lalu. Kemudian Presiden langsung menugaskan kepada Menpan, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas rancangan undang-undang usulan DPR tersebut. Nah, pada 2 Desember 2020, Komisi 2 mendapat penugasan untuk membahas RUU itu. Selanjutnya, rapat kerja hingga rapat konsinyering terus berlangsung hingga pada akhir September 2023 dan Oktober 2023 inilah RUU tersebut disahkan. Nah, beberapa usulan dalam perubahan RUU ASN diantaranya klaster pertama adalah penghapusan KSN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Ketiga, kesejahteraan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan yang klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Ada 7 poin penting dalam RUU ASN ini. Yang pertama adalah penuntasan tenaga honorer yang kemarin sempat diwacanakan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer gitu ya, hanya ASN dan P3K. Kemudian kemudahan talenta nasional ASN di daerah 3T bisa naik jabatan lebih cepat. Jadi sebagaimana dijelaskan Menpan dalam reformasi berdampak, salah satu targetnya adalah bagaimana ASN-ASN di daerah terpencil, tertinggal atau terluar itu ada kemudahan dalam proses kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Kemudian percepatan pengembangan kompetensi, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Rekrutmen ASN tidak perlu mengurus 1 tahun. Jadi nanti para pelamar CPNS, CASN, ya, PNS maupun P3K tidak perlu mengikuti seleksi CAT pada saat pembukaan seleksi CASN. Namun mereka bisa kapan saja mengikuti CAT sehingga ketika dia lulus passing grade mendapatkan tiket dan nanti pengangkatannya bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Ini wacana ke depannya. Kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan budaya budaya kerja citra ASN. Nah, yang menjadi pembahasan adalah juga bahwa disahkannya RUU perubahan RUU ASN ini adalah bahwa di dalamnya tidak membahas tentang single salary ASN. Ini dijelaskan oleh Menpan dalam rilis beritanya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
menjelaskan bahwa single salary tidak menjadi prioritas transformasi ASN saat ini. Konsep single salary dipastikan tidak akan masuk ke dalam RUU ASN yang disahkan DPR menjadi undang-undang saat paripurna berlangsung tadi. Kemudian Anas menekankan bahwa single salary nantinya akan diatur khusus dalam peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen ASN yang tengah disusun. Namun penerapannya akan sangat hati-hati demi menjaga kinerja ASN secara keseluruhan. Nah, apa pendapat Sobat ASN tentang perubahan Undang-Undang ASN ini? Mari tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.